Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman aku semuanya di seluruh dunia dimanapun berada? Aku berharap kalian baik-baik semuanya ya. Mohon maaf, aku akhir ini jarang-jarang aktif di YouTube ya, karena aku lagi sakit. Tapi alhamdulillah hari ini aku udah sembuh ya, udah bisa aktivitas lagi. Walaupun suara aku tuh masih belum normal banget ya. Suara aku gimana ya, kalau orang Jawa bilang itu bindeng kayak gitu ya. Suaranya tuh kayak bukan suara asli aku gitu loh. Dikarenakan memang aku tuh awalnya memang sakit tenggorokan ya, batuk, flu kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak panas, jadi nggak ada istilah kayak positif kayak gitu ya. Alhamdulillah banget ya, berkat doa teman-teman aku semuanya. Dan juga saya berharap buat teman-teman aku semuanya, kalian sehat ya, selalu jaga kesehatan ya. Apalagi yang ada di luar negeri, terutama di Hong Kong, Taiwan, pastinya dingin lah hawanya ya. Sama aja ya, kalau di Hong Kong dingin, kayaknya di Taiwan juga dingin ya. Jadi selalu jaga kesehatan, jaga pola makan ya. Jadi istirahat yang cukup terutama ya. Meskipun aku sakit juga istirahatnya aku pikir juga cukup ya, kayaknya nggak kurang istirahat, makan juga oke. Tapi yang namanya sakit itu pemberian Tuhan ya, jadi kita tinggal menerima. Kita nggak tahu kapan sakit, kapan kita, ya pokoknya kita nggak tahu yang akan terjadi lah ya, hanya Allah yang tahu kayak gitu ya. Kita cuman berusaha yang terbaik gitu kan ya. Jadi ini buat temen-temen aku ya yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura ya. Ini kan mendekati hari raya Imlek ya. Hari raya lebarannya orang Cina ya. Hari raya Cina lah istilahnya ya. Ini aku berpesan buat temen-temen aku. Oh ya, ini hari raya Cinanya ini minggu depan, minggunya lagi ya, minggu nanti terus minggunya lagi gitu. Jadi jatuh pada tanggal 22, 23, 24 sama 25 ya. Jadi ada 4 hari ya, hari raya Cina ada 4 hari. Jadi kita liburnya itu ada 4 hari gitu loh. Jadi yang satu ini buat libur kita resmi hari Minggu ya. Terus hari raya Imleknya tuh ada 3 hari ya. Jadi libur kita ada 4 hari gitu. Jadi pesan aku buat teman-teman aku ya, yang terutama yang baru datang di Hong Kong ya. Ini kan belum tahu, meskipun udah tahu peraturan tapi belum paham banget kayak gitu loh ya. Jadi pesan aku, kalau disuruh bekerja yang di luar kontrak kerja kita ataupun sudah melanggar aturan, itu sebisa mungkin kita harus bisa menolaknya ya. Kayak contohnya yang kemarin ya, teman kita ya, teman perjuangan kita yang ada di Hong Kong, baru beberapa hari ini ya, dia jatuh gara-gara ngelap jendela ya. Jatuh gara-gara ngelap jendela di luar, maksud aku bukan jendela di dalam ya. Karena di dalam undang-undang peraturan, kalau tidak salah sejak mulai 2017 itu sudah dilarang buat para majikan untuk mempekerjakan kita para TKW untuk bekerja di luar tanda tangan kontrak kita gitu loh. Kayak ngelap jendela di luar gitu ya. Itu memang sudah dilarang mulai sejak 2017 ya, sudah dilarang, tidak boleh ya. Jadi sebisa mungkin untuk kita untuk menolaknya kalau misalkan disuruh untuk ngelap jendela di luar kayak gitu ya. Terus dipekerjakan di luar rumah kita, maksudnya di luar rumah kita itu di luar seperti tanda tangan kita bekerja di sini, alamat di ini, keluarga berapa, ini terus kita dipekerjakan ke rumah yang lain misalnya kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menolaknya ya, karena itu sudah melanggar undang-undang. Karena nanti kalau kita ketahuan sama imigrasi itu akibatnya akan fatal banget. Selain majikan kita kena, kita juga kena gitu loh. Jadi kita kena itu akan rumit lagi, itu kita bisa dipenjara ya.
Jadi buat teman-teman aku selalu berhati-hati karena ini mendekati hari raya Imlek. Orang sini tuh 99% lah ya, hampir semuanya itu menyuruh kita untuk mengelap ini, membersihkan ini, yang biasanya kita itu nggak pegang itu disuruh pegang ya. Terutama ini ngelap jendela ya. Kalau ngelap jendela kan kaca otomatis ya. Jadi kalau kaca ini kalau nggak dilap itu kelihatan kotor kayak gitu ya. Itu otomatis kita disuruh ngelap lah ya. Jadi buat teman-teman aku yang disuruh ngelap jendela yang bagian luar, usahakan untuk menolak ya. Maksud aku kasih tahu sama majikan kita ini memang melanggar aturan, nggak boleh gitu loh ya. Nanti kalau misalkan memaksa, kita jangan lakukan, tapi kita harus memberitahu yang berwajib kayak agensi yang bisa membantu kita lah ya gitu, atau teman-teman kita yang bisa membantu gitu loh ya. Jadi jangan kita lakukan kayak seperti mbak yang kemarin itu. Di sini tuh baru loh, anak baru, masih muda lagi, umurnya 21 tahun ya, masih muda banget lah ya. Jadi untuk pengetahuan tentang peraturan di Hong Kong terutama ya, mungkin mereka masih belum tahu sama sekali lah ya. Mungkin nurut aja ya, misalkan disuruh ngerjain ini nurut, ngerjain ini nurut. Ini di dalam berita yang diberitakan di Apa Kabar yang kemarin itu ya, di situ ada barang yang mencurigakan, yaitu kayak semprotan buat ngelap jendela gitu loh. Jadi sepertinya dugaannya itu tertuju pada anak itu disuruh ngelap jendela di bagian luar, dan bisa juga mungkin dia kepleset atau mungkin gimana lah ya, kakinya kenapa atau menginjak apa, akhirnya dia jatuh. Dan di situ ya Allah, semoga mbaknya ini husnul khotimah ya, diterima sama Tuhan ya. Jadi semoga ditempatkan di surga ya, amin ya rabbal alamin. Jadi dia langsung meninggal ya. Jadi buat teman-teman aku ini yang baru ataupun yang lama, yang belum tahu peraturan yang ada di Hong Kong, hindarilah gitu loh ya. Otomatis majikan itu udah pasti itu ya, nyuruh ngelap ini, bersihin ini gitu loh. Jadi usahakan untuk tidak melakukan hal yang melanggar aturan atau di batas kontrak kerja kita ya gitu loh. Dan buat mbak-mbak yang biasanya jaga nenek, jaga orang tua ya, biasanya tuh disuruh masak banyak gitu ya. Masakannya tuh ada kadang 4 macem lah, 5 macem lah, maksudnya bikin kue gitu lah ya. Misalkan kayak lopako lah, linko lah, terus mataiko lah, kayak gitu ya. Itu adalah makanan khas atau kue khas di Lebaran Cina ya. Pasti itu, tapi biasanya nggak semuanya ya. Kalau di rumah aku ini tuh biasanya tuh beli, nggak pernah bikin. Kalaupun bikin itu pasti bapak aku yang bikin ya. Dan itu bapak aku yang bikin sendiri. Aku tuh nggak membantuin, soalnya bikinnya tuh malam hari gitu ya. Dan buat mbak-mbak yang menjaga nenek yang bikin kue-kue kayak gitu, sabar ya, itu semuanya pasti ada imbalannya, bukan berarti nggak ada imbalannya ya, pasti ada imbalannya. Itu dikasih laci ya, mungkin isinya bisa lebih. Terus kadang dalam liburan 4 hari itu cuman dikasih 1 hari, kadang nggak dikasih sama sekali tapi diganti uang ya. Terus di sini kebanyakan orang tua, maksud aku yang menjaga orang tua ya, selain dapat lesi itu dapat uang ekstra gitu loh ya. Jadi pasti dapat uang ekstra. Jadi yang punya anak, menantu, cucu itu pasti dapat kayak gitu ya. Kalau rumah aku ini semuanya masih muda-muda, jadi nggak seperti itu. Apalagi bikin kue itu kadang aja bapak aku tuh bikinnya tuh paling ya yang bikin tuh mataiko ya. Mataiko tuh yang gimana ya, aku nggak bisa jelasin dalam bahasa Indonesia. Mataiko tuh apa ya, kayak
Kalau yang linko itu kayak sebangsa jenang dodol kayak gitu. Kalau mateko tuh bikinnya ya kayak gitu, cuman dikasih mada ya. Mada itu kayak chestnut kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi bikin kue kayak gitu, cuman dicaca-caca aja terus bikin kasih tepungnya gitu. Aku nggak tahu lah ya seperti itu ya. Jadi buat mbak-mbak yang menjaga orang tua yang sibuk banget, sabar ya, pasti ada imbalannya. Terus buat teman-teman aku yang dikasih libur non-stop dalam 4 hari, hati-hati di luar, selalu jaga pakai baju terutama ya, terus jaga makanan ya, jadi jangan sembarangan makan. Karena memang ya dibilang rawan sih ya rawan, dibilang nggak rawan itu juga rawan ya. Jadi hati-hati aja makan di luar itu. Kadang kita kalau misalkan makanan itu nggak pas sama diri kita, itu bisa mengakibatkan kita tuh sakit tenggorokan, radang gitu ya. Jadi buat teman-teman aku, hati-hati kalau konsumsi makanan di luar. Kalau makan di luar juga ya, terutama yang suka ini penggemar makan yang pedas ya. Ini kayak aku kemarin ya, aku berapa hari nggak kerja karena sakit ya. Setiap hari tuh makannya tuh nggak ada kerasa apapun. Maksud aku nggak kerasa itu memang kayak nggak dikasih garam ya, karena yang masak itu bos aku tinggal makan, jadi nggak kerasa garam, apalagi pedes. Garam aja nggak kerasa, coba bayangin aja itu ya. Tapi itu membuat aku cepet sembuh gitu loh. Jadi buat penggemar makanan pedas, hati-hati makanya jangan terlalu pedas lah ya. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari itu kasihan akan tenggorokan kita ya. Memang kalau di Indonesia makan pedas itu nggak ada efek kayaknya ya. Maksudnya efek ini itu sakit itu memang nggak ada. Mungkin dikarenakan memang cuaca ya. Cuaca di Indonesia sama cuaca di sini tuh sudah beda. Satu, cuacanya. Dua, dikarenakan airnya sudah juga udah beda ya. Jadi air luar negeri sama air yang di Indonesia itu sudah beda. Kalau air di sini itu sudah disaring berkali-kali dari asalnya laut, itu masih beda dari yang di Indonesia ya. Kalau di Indonesia langsung dari sumbernya tidak masalah, itu sudah bersih ya. Jadi buat teman-teman aku selalu jaga pola makan ya. Terus biasanya kalau musim dingin itu kebiasaan, bukan kebiasaan ya, kebanyakan para majikan, para bos kita tuh makannya tuh tapino, steamboat kayak gitu ya. Jadi selalu semuanya serba mentah, semuanya ini dimasak kayak gitu ya. Selalu hati-hati yang suka penggemar pedas ya. Gitu aja himbauan aku buat teman-teman aku semuanya menjelang Imlek ya. Selalu hati-hati, jaga diri, jangan mau dipekerjakan di luar batas kontrak kerja kita ya. Makasih udah nyimak video aku, semoga bermanfaat buat teman-teman aku. Thanks for watching, see you on next my video, dadah.